Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini, semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus teman-teman penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, semuanya semoga diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di konten kali ini ya melanjutkan kisah ya, kemarin berkaitan dengan tol Cipularang ya. Ini saat ini kita mencoba ya mau menarik nantinya pendamping dari orang yang meninggal korban di tol Cipularang ya, semoga nanti diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam proses mediumisasi. Ya, sebelum kita mengadakan cara mediumisasi, kita informasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari. Ya, pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor, dan tempat usaha dan lain sebagainya. Ya, bagi yang sering kesurupan ya, kena guna-guna, kena sihir, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Ya, untuk sedulur-sedulur yang berada di luar sana ya, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan-pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat, khususnya teman-teman sedulur-sedulur semuanya, penggemar-penggemar konten Pawang Gaib. Jangan lupa ya, dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti biasa saat ini kita dibantu Mas Atta ya. Siap ya Mas Atta ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya Allah. Bersihkan semua penyakit-penyakit medisnya dan sembuh. Allah, Allah, Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya Allah ya Rasul. Saya terbentengi dengan atas sampai apabila Gaib yang mau menyusup berinformasi bohong secara otomatis dan para Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Hanya yang saya maksud ya, yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Bantu saya menarik jin pendamping orang korban pendamping orang meninggal korban tol Cipularang dengan jinnya beliau. Tarik jin pendamping orang yang meninggal korban kecelakaan di tol dengan jinnya beliau. Ketarik yang asli, yang saya maksud yang asli, yang ketarik yang asli saja. Kun fayakun Allah. Allah, masuk. Dengan siapa ini? Golongan apa ini? Di mana saya? Ya, ini di Jawa Tengah ini. Anda tadi di mana? Saya ada di kuburan. Di kuburan. Maksudnya korban apa Anda? Saya kecelakaan. Nah, ini jujur ya. Kamu siapa? Kamu siapa? Ya, saya bukan siapa-siapa. Ini salah satu penganu aja ya.
pemantau, mungkin Anda menjadi korban, apakah benar apa enggak. Ini saya menarik pendampingnya, apakah Anda hadir ini benar-benar apa enggak yang meninggal itu korban kecelakaan tol Cipularang kuwi. Ya, saya salah satu korbannya yang meninggal. Oh, yang meninggal. Jujur ya. Ya Allah, dengan izinnya beliau, apabila yang mengaku jin, yang sama jin kuring pendamping dari orang yang meninggal korban Cipularang, apabila dia berbohong atau menipu secara tidak jujur, secara otomatis tubuhnya terpotong-potong. Allah. Jujur. Bisa diceritakan Anda dari mana? Maksudnya kok bisa ikut kecelakaan itu, ceritanya bagaimana, Anda posisi bagaimana, di mana gitu. Ya, saya salah satu sopir. Oh, terus diceritakan dari mana mau kemana? Saya dari Jakarta. Oh, Jakarta. Ya. Mau pulang ke Padalarang. Itu ada beberapa orang atau teman atau saudara atau penumpang, itu berapa itu? Iya, pas waktu itu saya bersama keluarga. Tapi yang meninggal hanya saya. Yang lainnya luka-luka. Gitu, semuanya sakit-sakit atau luka-luka gitu ya? Iya, keluarga saya. Keluarga saya, jadi tidak sampai meninggal gitu ya? Ya. Hanya Anda gitu ya? Itu pada saat kejadian tuh Anda kondisi mengantuk atau tidak, atau bagaimana, dijelaskan? Kalau mengantuk, ya saya mengantuk. Tapi saya sadar. Sadar? Ya kurang lebih kesadaran saya 60-75%. Oh gitu ya. Memang suasananya agak ingin mengantuk atau bagaimana menurut Anda? Atau mungkin Anda kecapean atau bagaimana? Iya, saya capek. Sehingga tidak bisa menghindar atau bagaimana gitu ya? Ya, kalau menghindar ya kami tidak tahu. Tidak tahu. Iya, karena ya posisi kami sedang berhenti. Terus ya terjadi tabrakan dari belakang. Gitu. Terus yang Anda dampingi saat ini berada di mana dia? Ya, dia ada di kuburan. Oh, di kuburan, ya. Gitu ya. Yang saya tahu. Tahu kondisinya ya? Iya. Tidak terjebak di sana. Maksudnya rohnya apakah tidak, yang Anda dampingi tidak terjebak dalam apa itu, kegelapan yang ada di tol Cipularang sendiri, gaib-gaib di sana? Tadinya dia ditawan. Tapi berkat doa keluarga, sanak famili, alhamdulillah dia terbebas, bisa lepas. Ya, alhamdulillah. Ya, sedulur-sedulur semuanya, semoga ini menjadi pembelajaran. Makanya ya, jangan bilang bahwa doa ya mungkin tidak sampai ya. Menurut keyakinan saya dan secara ya pribadi ya, saya mengakui bahwa doa itu sampai. Untuk itu janganlah ya meninggalkan doa walaupun pada orang yang sudah meninggal. Saya yakin doa itu akan sampai. Seperti itu. Untuk itu doakanlah saudara Anda, keluarga Anda, ataukah siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Untuk itu ya, jangan ragu dengan berdoa, insya Allah akan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dilanjutkan lagi ya. Tadi Anda ketahui ya bahwa tadi ditabrak dari belakang gitu maksudnya. Ya. Itu kalau Anda mengerti ada beberapa mobil yang dari belakang, ataukah terus Anda yang Anda tabrak itu ada berapa yang ada di depan? Mungkin Anda masih ingat. Saya tidak. Kalau Anda tahu dikatakan. Saya tidak tahu pastinya. Tapi yang saya tahu di depan itu ada 4 mobil. Di depan ya. Di belakang saya tidak tahu ada berapa mobil. Oh begitu.
Jadi Anda posisinya agak di depan, tertabrak dari belakang gitu Mas. Iya. Sehingga yang di depan semua ikut semua ya tertabrak dari itu. Benar. Oh, begitu. Dan pada saat itu dari suara-suara keluarga Anda apakah menjerit atau bagaimana atau menangis, bisa diceritakan? Saya tidak tahu. Tidak Karena tahu. saya langsung meninggal. Begitu dernya itu terus sudah tidak tahu apa yang terjadi ya? Iya. Pada saat itu dernya itu Anda langsung terangkat atau terjebak gitu atau bagaimana menurut Anda? Iya. Awalnya. Pas waktu itu setelah ada bunyi tabrakan itu saya seperti tertidur. Dan ketika bangun saya sudah ditawan. Ditawan di alam yang berbeda gitu ya. Konsepnya sebentar saja ya, kayak tertidur dia ternyata merasa bangun tertawan, sudah ditawan gitu ya. Ya, cuman pada waktu itu ya badan saya semuanya sakit dan luka-luka. Terus saat ini apakah masih sakit dan luka-luka? Ya kalau sakit sudah tidak. Luka-luka pun bisa dikatakan sembuh. Tapi kondisi saya lemas. Oh, lemas gitu ya. Ada berapa pendamping yang mengikuti istilah jasad yang Anda ikuti gitu? Ada berapa? Ataukah semuanya masih aktif mengikuti ataukah sudah ada yang pada keluar? Ada 7. Yang sisanya entah kemana. Saya tidak tahu. Semuanya masih di kuburan semua? Ya saya salah satunya, tapi ya ada 4 lagi yang sudah tidak ada di kuburan entah kemana. Oh gitu ya. Oh gitu ya, biar lebih enak lagi ya Allah ya, dengan izinnya beliau sama tak diberikan kekuatan, jin kuring masuk dalam tubuhnya dia, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kebaikan Allah. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya sama-sama. Ini menurut Anda termasuk orang yang Anda dampingi di waktu hidupnya. Apakah termasuk dia orang yang baik? Ataukah kurang baik atau biasa aja? Secara ahli ibadah maksudnya enggak? Kalau ahli ibadah dia bisa dikatakan cukup. Lumayan ya. Iya. Tapi ya temperamennya agak tinggi. Oh begitu. Jadi ya bisa dikatakan kalau sering sih tidak, tapi ya kadang-kadang suka marah-marah. Kadang suka marah-marah gitu ya. Tapi termasuk kegolong dia orang yang sering ibadah gitu ya, menjalankan itu. Ya kalau sering sih tidak, tapi ya kalau wajib ya dia menjalankannya. Ya wajib ya. Iya, kalau sunat-sunat tidak. Oh, tidak. Tapi kewajibannya sering menjalankan ya. Iya. Dengan kewajibannya. Ya pemirsa, ini tadi yang obrolan salah satu ya jin pendamping dari seorang yang meninggal. Itulah obrolan-obrolan kali ini. Ya apapun yang terjadi di dalam dunia, janganlah meninggalkan sholat, karena sholat akan menolong. Sholat bisa menyelamatkan. Ya untuk itu sebagai kita saudara sama muslim, marilah jangan tinggalkan sholat. Semoga Anda dan saya pun semoga diberikan keselamatan atau perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan sholat. Ya, kita lanjutkan obrolan di kali ini ya. Mungkin saudara apa yang mau disampaikan silakan ditanyakan seperti itu. Nah, ya, ini kita lanjutkan lagi perbincangan kali ini. Setelah Anda tiba-tiba ditawan, itu kan Anda tahu ya, ternyata hanya Anda sendiri ya, tidak ada yang lain gitu ya. Ya saya tidak tahu apakah ada yang lain atau tidak pada waktu kecelakaan itu.
Tapi yang saya tahu di sana bukan saya sendiri, tapi banyak orang. Sudah ditawan itu banyak orang ternyata di Iya, sana. Mungkin Anda merasakan yang baru gitu aja ya? ya saya tidak tahu. Tidak tahu juga ya? Mungkin itu baru atau lama iya. gitu ya? Oh begitu ya. Ternyata sudah banyak yang ditawan di sana gitu maksudnya. Begitu ya. Mungkin bisa juga terjadi di kecelakaan-kecelakaan yang lalu gitu ya, tahun lalu, atau bisa juga tahun yang ya sudah berlalu juga gitu ya. Seperti itu gambarannya. Terus setelah Anda mengetahui di sana itu Anda dilakukan seperti apa begitu ditawan itu? Ketika saya sadar, saya ditarik dan disuruh bekerja. Langsung bekerja pada saat itu? Iya. Mungkin kalau Anda tahu, mungkin sampai berapa hari Anda disuruh bekerja itu sebelum didoakan mungkin ya? Itu berapa, terus kerja apa di sana waktu itu? Ya pada waktu itu bekerja untuk membuat jalan. Membuat jalan? Iya. Terus batu-batu dari dasar, entah bisa dikatakan jurang mungkin, kami angkat, kemudian ya diletakkan menjadi susunan batu-batu untuk jalan. Jadi di sana banyak mungkin saling bau membau gitu ya? Iya. Seperti pekerjaan proyek atau apa seperti itu ya? Sama-sama gitu. Iya mirip, tapi kalau proyek kan ada kendaraan, ada alat-alat berat atau mesin. Kalau di situ tidak ada, semuanya manual. Mungkin hanya ada baratnya pemecah batu saja, tapi itu juga manual seperti kapak, palu, hanya itu saja. Tidak ada yang Anda kenali pada saat itu ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada yang dikenali ya di situ ya. Mungkin semuanya diperlakukan sama ya untuk membangun jalan itu tadi. Kalau diperlakukan sama, tapi pekerjaannya berbeda-beda. Dijelaskan, diceritakan ada apa di sana? Pemecah batu. Kemudian ada yang penggali, ada yang pemasang batu, ada yang membuat semacam pagar, ada yang jauh di sebelah sana itu ya menembok, seperti menembok bangunan. Tapi itu bentuknya seperti bentuk istana, tapi istananya mengerikan. Kayak apa kok dibilang mengerikan? Ya kalau istana yang ada di dunia seperti kita melihat istana-istana di luar negeri, ya bentuknya sama tinggi seperti itu. Tapi bentuknya ya tidak lazim. Jadi seperti apa ya? Mungkin seperti batuan karang yang disusun meninggi, seperti itu. Jadi ya bentuknya tidak halus seperti bangunan pada umumnya, tapi kasar dengan sedikit benjolan-benjolan. Ya seperti apa? Mungkin kalau di dunia saya belum pernah melihatnya. Jadi ya mengerikan, warnanya hitam dan juga mengeluarkan asap hitam. Nah, belum pernah saya melihatnya yang di dunia seperti itu. Menurut Anda, berarti itu memang sengaja dibuat seperti itu, benjolan-benjolan, dibuat warna pun juga gelap, seperti itu, atau mungkin bagaimana itu menurut Anda? Ya kalau dikatakan sengaja, ya bisa juga sengaja. Karena memang
penggalian itu yang ditemukan batuannya memang seperti itu bentuknya. Dan warnanya pun memang hitam. Hitam gitu ya. Jadi Anda katakan aneh mungkin dibandingkan di dunia gitu ya? Iya, belum pernah saya lihat. Belum pernah ya, baru menemukan satu kali itu ya? Iya. Tadi Anda katakan tadi membangun jalan, maksudnya jalan itu jalan ke arah istana tadi ataukah jalan kemana yang dimaksud yang Anda bangun itu? Iya. Atau mungkin Anda sedikit tahu jalurnya jalan kemana? Menuju istana itu banyak. Ya salah satunya saya membangun jalan tersebut. Gitu. Iya. Iya, apa yang bisa dijelaskan lagi menjadi informasi? Ya mungkin juga batuan yang dipilih untuk membangun istana itu memang batuan khusus. Batuan khusus gitu ya. Karena jalan yang kami buat warnanya tidak hitam. Tapi seperti batuan biasa, hanya saja berwarna putih kekuning-kuningan. Dan itu pun bisa dibentuk seperti batu balok kalau untuk jalan itu. Jadi mungkin kalau istana itu memang batuannya khusus, ya memang juga mungkin desainnya sengaja seperti itu. Karena batuan yang kami dapat pun ada yang bentuknya yang bisa dibentuk seperti balok tersebut. Tapi batuan itu dibuat untuk jalan, bukan untuk pembangunan istana. Ya sudah, ini kita kembali lagi ke keluarga yang Anda tinggalkan itu. Itu bagaimana responnya atau mengalami suami yang meninggal itu dari pihak keluarganya bagaimana perasaannya? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya, sudah terlepas begitu ya. Berarti orang yang Anda dampingi sudah di kuburan, akhirnya Anda tidak mengetahui tentang keluarga, gitu ya maksudnya? Iya, tidak tahu. Tidak tahu ya. Oh, begitu. Nah, ini Anda nanti akan setia menunggu di kuburan tadi, ataukah Anda menginginkan jalan untuk meninggalkannya? Untuk sekarang saya masih di sana. Sekarang masih di sana gitu ya, Anda tahu nanti sampai berapa hari atau bulan atau tahun. Mungkin saya akan pergi. Oh iya, itu kan seringkali gitu ya, ada yang lama-lama akan meninggalkan gitu kan. Ya itu tergantung atau sesuai dengan masing-masing seperti itu. Ya pemirsa, mungkin inilah sedikit ya menjadi pembelajaran, ataukah ini menjadi hiburan saja. Cuma kita berharap syukur-syukur hiburan ini kali ini bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, bahwa hidup kita tidak akan tahu seberapa lama. Ya, makanya kita hanya mengingatkan saja. Ingat ya, yang Anda kejar setiap hari, setiap malam. Ingat itu pun tidak akan Anda bawa. Ya, yang Anda kejar, baik pekerjaan, harta, jabatan, kedudukan, ingat tidak akan Anda bawa. Untuk itu, ya untuk saudara-saudaraku semuanya, ya hanya sedikit mengingatkan. Mulai sekarang, setelah mendengar tayangan ini, bahwa hidup kita tidak tahu seberapa lama. Yang dulunya sehat dari rumah, ya, bersama keluarga, ternyata sudah garis menentukan. Seperti itu. Makanya, marilah mulai sekarang. Mulailah mendekatkan diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya sedikit gambaran saja, semoga ada manfaatnya. Nah, ini ada enggak yang mau disampaikan untuk masyarakat, untuk manusia yang masih hidup? Kalau ada disampaikan untuk pesan untuk manusia yang masih hidup. Kalau tidak, ya selesai, Anda persilakan. Ya, mungkin jangan tinggalkan ibadah, khususnya yang wajib. Yang wajib.
karena itu bisa menolong kita. Ya walaupun ibaratnya itu hanya bantuannya sedikit, karena itu adalah kewajiban kita, tapi setidaknya itu bisa membantu. Ya syukur-syukur bisa menjalankan amalan sunnah, khususnya sedekah, karena saya sudah merasakannya sendiri. Iya. Dengan sedekah itu saya tertolong dari tawanan para makhluk-makhluk jahat yang menawan saya. Walaupun itu bukan murni dari sedekah saya, tapi dari keluarga saya yang masih hidup mengatasnamakan saya, dan juga mendoakan keluarga yang sudah meninggal itu sungguh sangat berefek, khususnya ya sudah saya rasakan sendiri. Jadi yang masih hidup, saya berpesan jangan tinggalkan ibadah wajib, khususnya sholat dan puasa. Kalau zakat, ya mungkin kalau zakat fitrah itu sudah umum, jadi ya kalau ditinggalkan itu rasanya tidak mungkin. Tapi mungkin orang-orang yang berharta ini, zakat mal, mungkin sering lalai untuk menjalankannya. Kemudian ya doa untuk mereka yang sudah meninggal, dan juga diselipkan sedekah untuk mereka yang sudah meninggal. Ini sangat membantu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Apa yang Anda sarankan semoga bisa ya dimengerti atau bisa dipahami, khususnya untuk saudara-saudara kita yang masih hidup. Ya, untuk itu kami persilakan kamu kembali sesuai apa maksud Anda. Tidak ada pesan lagi, sudah itu saja. Ya, cukup saya rasa. Ya sudah, kamu bisa pulang kembali sesuai keinginanmu, terserah. Ya, tolong kembalikan. Kembalikan saya. Ya Allah, yang dengan izinnya beliau. Ayo kembali. Allah. Ya, sehat ya Mas ya. Alhamdulillah di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sedulur-sedulur semuanya Anda tadi sudah mendengarkan bahwa jangan tinggalkan sholat. Walaupun tadi yang disampaikan orang yang meninggal adalah walaupun tidak semuanya, tapi dia tetap menjalankan kewajiban. Walaupun yang sunnah-sunnah belum dijalankan. Alhamdulillah dengan kesungguhannya beribadah bisa menolong dirinya masing-masing. Untuk itu apabila ada salah kata, salah ucap dari tim Pawang Gaib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi sudah saya sampaikan ya di depan bahwa ingat, kita tidak akan tahu sampai kapan kehidupan kita. Mulai sekarang bangkitlah, berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita akhiri sampai di sini. Ya, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Ingat, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.